Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan kami di acara Ngerujak Ngerumpi Soal pajak. Saking lamanya episode ke episode ya kawan pajak, jadi kita sampai lupa jargon. Kita ulangi lagi ya. Ngerujak Ngerumpi soal pajak. Nah, hari ini kita lagi nyobain studio baru dengan segala keterbatasannya. Tapi daripada yang sebelumnya, insya Allah lebih bagus ya, lebih bagus ya teman-teman. Iyain aja. Oke, nah hari ini kita mau bahas apa? Udah ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak siapa itu? Nah, jadi ini ada latar belakangnya sebenarnya Mas. Ya, jadi sering kali wajib pajak itu datang ke KPP itu nanya kayak gimana sih Bu supaya saya bisa buat faktur atau gimana caranya bikin faktur gitu. Padahal tidak semua wajib pajak itu bisa bikin faktur dan berhak bikin faktur. Jadi hanya pengusaha kena pajak lah yang bisa membuat faktur pajak gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Siapa sih dia ini? Baik ya, kita mulai ya. Karena dalam hal ini Mbak Ana yang lebih lebih teknis ya, yang lebih teknis. Nanti saya yang lain-lainnya aja deh, nanti yang jelasin Mbak Ana ya. Oke, siap. Meskipun tetap bawa contekan ya. Kita kan ngomongin PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi sebenarnya itu apa sih pengusaha kena pajak itu? Pengusaha kena pajak itu wajib pajak yang melakukan penyerahan baik itu JKP maupun BKP. JKP itu jasa kena pajak. Kalau BKP itu barang kena pajak. Tapi dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah PPN, pajak pertambahan nilai atau PPN gitu. Jadi maksudnya pengusaha kena pajak itu ya kaitannya dengan PPN ya? Kaitannya dengan PPN, betul. Saya bukan PKP, saya nggak bayar PPh, bukan begitu ya? Bukan begitu. Justru jadi awal mulanya kalau cuma dia berstatus wajib pajak saja, bukan PKP, dia otomatis PPh dong, ya kan. Bahkan sebelum terdaftar NPWP pun, kalau dia ada objek pajak penghasilan, ya dia sudah kena pajak penghasilan. Sedangkan kalau dia dikukuhkan juga jadi PKP, ada tambahan kewajibannya PPN gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih usaha kena pajak itu apa, sekarang siapa yang wajib menjadi PKP? Oke, pertama yang wajib dulu ya. Jadi PKP ini bisa wajib, bisa mubah ya, boleh. Bisa boleh gitu. Jadi yang wajib itu adalah yang omsetnya sudah melebihi batasan pengusaha kecil kalau kita sebut ya. Nah, batasan ini berapa sih? Untuk saat ini batasannya adalah 4,8 miliar akumulasi dalam 1 tahun tersebut gitu. Jadi ketika si wajib pajak ini omsetnya sudah melebihi batasan 4,8 miliar, dia sudah wajib untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP. Yaitu saat ini batasannya adalah 4,8 miliar. Bisa jadi suatu saat bisa berubah. Betul, betul. Karena kan dia ditentukan dengan PMK ya. Jadi kalau misalnya si PKP tadi belum PKP ya, WP. Ya wajib pajak, ya dia menyerahkan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, omsetnya tiba-tiba dikata di bulan Juni nih sudah 5 miliar, itu gimana nih? Apakah langsung bulan itu wajib atau bagaimana? Iya, kalau dulu itu wajib untuk bulan berikutnya dia harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan. Namun untuk ketentuan terbaru di PMK 164 itu dia dikasih keleluasaan ya. Jadi dia dikasih waktu sampai akhir tahun, baru kemudian di tahun berikutnya itu dia baru wajib melaksanakan kewajiban dia sebagai PKP. Jadi dia mendaftarkan dirinya ya sampai akhir tahun lah ya. Berarti ini ada aturan baru ya, yang baru dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau di bulan ini sudah di atas 4,8, bulan depan harus sudah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan. Kalau sekarang paling lambat akhir tahun ini ya, akhir tahun di mana dia melebihi baru nanti di bulan berikutnya kan dia melaksanakan kewajiban sebagai PKP-nya begitu. Nah, tadi kan ngomongin yang wajib. Kemudian yang boleh. Yang bisa gitu ya. Yang bisa menjadi PKP adalah siapapun wajib pajak yang melakukan kegiatan tersebut, penyerahan BKP atau JKP, tapi omsetnya belum mencapai batas. Nah, itu dia boleh menjadi PKP dengan mendaftarkan diri ke KPP tempat terdaftarnya gitu. Oh ya, yang wajib tadi kalau nggak dilaksanakan pasti ada kalau wajib ya. Jadi kalau nggak dilaksanakan ada hukumannya ya, ada hukumannya. Nah, kalau misalnya wajib tadi tidak melaksanakan mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka DJP akan mengukuhkan dia sebagai PKP secara jabatan gitu.
Berarti gitu, Mas. Mendingan ini ya, mendingan daftar sendiri sih ya? Karena kalau daftar sendiri kan dia juga bisa persiapan juga, memperkirakan juga gitu. Oke. Jadi tadi kan ada yang wajib, ada yang bisa tadi ya. Betul. Dia sebenarnya belum wajib untuk menjadi PKP, tapi dia mendaftarkan diri. Nah, terus apa bedanya kalau dia sudah sebenarnya dia nggak wajib nih, tapi dia daftar menjadi PKP? Apakah dibedakan dari segi kewajibannya atau bagaimana? Enggak sih, sama aja. Karena ketika dia sudah dikukuhkan jadi PKP ya semua kewajiban PKP menempel. Jadi hak dan kewajibannya menempel di status PKP-nya itu. Berarti teman pajak harus mempertimbangkan betul ya dalam hal dia, aku mau jadi PKP juga dong gitu. Iya. Ada konsekuensi yang harus atau kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai PKP. Iya, dan itu lumayan berat ya mungkin untuk kawan pajak yang biasanya cuma mengurusi PPh, itu ketika jadi PKP itu tambahannya agak lumayan banyak. Pertama kenapa ya? Karena kalau PKP ketika dia melakukan penyerahan BKP atau JKP itu dia harus membuat faktur pajak. Itu udah satu PR sendiri ya. Kemudian yang kedua, dia harus menghitung PPN yang harus dia setorkan. Meskipun ya secara sistem sudah ada ya, tapi dia tetap harus memperhitungkan itu berapa pajak keluaran, berapa pajak masukan. Kemudian dia harus menyetorkan PPN yang dia pungut dari pembeli atau pengguna jasanya itu ke kas negara. Nah, kemudian ada kewajiban lagi yaitu menyampaikan pemungutannya itu di SPT masa PPN. Dan itu kalau udah PKP harus seperti itu ya? Iya, harus seperti itu, wajib banget. Jadi kalau PPN itu kan per bulan gitu. Jadi memang mungkin kalau yang sudah terbiasa SPT masa itu kan sudah tiap bulan ya. Tapi kalau PPN ini ada transaksi atau tidak tuh harus lapor. Ya. Sedangkan kalau PPh kan enggak ya. Kalau sekarang kalau nggak ada transaksi, nggak ada pemotongan itu kan satu ya. Gitu. Nah kalau PPN ada transaksi nggak ada transaksi tetap harus lapor. Dan yang satu lagi Mas, ini kalau nggak lapor atau terlambat lapor dendanya lebih besar teman-teman. Jadi kalau PPh kan 100 PPh kan 100.000 kalau masa ya. Nah kalau PPN ini 5 kali lipat 500.000. Jadi sebelum komit untuk menjadi PKP kalau belum wajib dipertimbangkan dulu. Nah, siapa sih yang akan melakukan, siapa yang kayak gitu sanggup enggak kira-kira gitu. Jadi jangan sampai didenda ya. Iya, tapi ini belum sampai kita kembali lagi ke PKP nih. PKP kan pengusaha kena pajak yang dia punya kewajiban untuk ngurus PPN ya, mungut, bayar gitu ya. Nah, berarti kan apakah berarti PPN hanya dikenakan pada PKP saja atau bagaimana? Enggak, secara lebih luas enggak ya. Jadi karena PPN itu kan enggak cuma atas penyerahan ya kawan pajak. Jadi ada misalnya pemanfaatan JKP dari luar negeri gitu, kita pakai jasa dari luar negeri atau kita menggunakan barang tidak berwujud dari luar negeri. Meskipun dia bukan PKP tetap wajib bayar ya. Kegiatan bangun sendiri juga ya? Ya, KMS tuh, KMS mungkin teman-teman pernah ya? Pernah viral mungkin yang ada seorang artis yang didatengin oleh petugas pajak karena dia membangun bangunan yang luasnya lebih dari 200 meter persegi. Nah, itu ada PPN-nya juga gitu, namanya PPN KMS kalau kita sebut. Ini udah pernah kita bahas ya? Tapi di IG Live belum kita bahas di podcast. Tapi ini adalah PPN kegiatan membangun sendiri. Artinya kita membangun rumah sendiri dengan luas lebih dari 200 meter persegi, nggak cuma rumah sih, bangunan ya, bangunan. Nah, itu usaha gitu tempat usaha itu karena PPN juga. Jadi nanti jangan kaget gitu ya. Nah, ini sekaligus mengingatkan. Baik, jadi tadi efeknya ada kewajiban ya? Iya, ada kewajiban tambahan yang untuk PPN. Bisa boleh buat faktur pajak dong berarti ya? Justru wajib sih sebenarnya, kecuali yang beli atau yang memanfaatkan jasanya itu konsumen akhir. Nah, berarti itu kalau dia jualnya ke sesama PKP atau agen yang dia mau menjual lagi itu kan dia harus wajib faktur. Tapi kalau jualnya ke konsumen akhir itu ya, konsumen akhir misalnya. Ya itu minimarket kok konsumen. Oh, maksudnya maksudnya si PKP-nya ke minimarket ya. Nah, jadi kalau ngejualnya konsumen akhir itu boleh membuat faktur pajak sederhana versi dia ya. Digunggung ya. Digunggung nanti untuk tidak pelaporan. Tidak perlu membuat faktur pajak yang lengkap gitu. Yang lengkap, iya. Jadi kalau misalnya ada lawan ya, konsumen gitu, customer gitu yang nggak mau ngasih identitas. Nah, itu kan kadang-kadang kayak gitu ya, nggak mau ngasih. Tapi pastikan bahwa dia memang konsumen akhir. Kalau PKP ini mau membuat faktur sederhana. Jangan sampai dia
tanpa identitas, terus dia dijual lagi gitu ya. Dijual lagi, itu tidak diperkenankan. Ya. Gitu. Berarti PKP mesti tiap bulan kalau ada transaksi mesti ada bayar PPN nggak? Ada bayar PPN? Oh, itu belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu, Okay. karena kalau PPN itu sistemnya adalah mengkreditkan pajak masukan. Jadi kayak kredit panci dong ya. Kreditin itu gimana sih? Ya, jadi maksudnya misalnya kayak gini, kita harus mengenal dulu namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak PPN dari faktur yang kita terbitkan atau dari penjualan atau dari pemberian jasa kita. Gampangannya tuh waktu kita jual ya. Waktu kita jual, betul. Itu pajak keluaran. Keluaran, karena ketika orang membayar ke kita mengut PPN-nya. Ya. Itu pajak keluaran. Kemudian pajak masukan adalah sebaliknya, yaitu ketika kita membeli barang atau kita memanfaatkan jasa dari PKP lain. Nah, itu nanti kita kan nerima faktur tuh, faktur pembelian kita atau faktur penggunaan jasa kita gitu ya. Nah, itu kita kreditkan. Artinya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan dulu, jumlah itulah yang harus kita setorkan. Nah, gimana kalau PM-nya lebih besar, misalnya pajak masukannya lebih besar, nah itu mungkin kan dia baru awal-awal, baru beli belanja gitu modal, belanja dagangan gitu ya, belum jualan. Nah, itu kan di bulan itu berarti PM-nya lebih besar daripada PK-nya. Itu nggak apa-apa, nanti di SPT-nya statusnya akan lebih bayar. Nah, lebih bayar ini perlakuannya bisa dikompensasikan, artinya dipakai untuk membayar PPN di masa berikutnya, atau ketika sudah diakumulasi sampai bulan akhir tahun ya, sampai Desember kok ternyata masih tetap lebih. Nah, itu boleh dimintakan kembali restitusi atau pengembalian pendahuluan gitu. Oke, itu tadi kan PKP-nya ya. Kalau caranya gimana, Mbak? Cara menjadi PKP? Cara untuk menjadi PKP. Oke, nah ini cara untuk menjadi PKP itu tidak semudah daftar NPWP. Kalau NPWP kan tinggal daftar NPWP sudah gitu. Paling kalau misalnya mau layanan online cuma butuh e-fin, kemudian membuat akun DJP online. Nah, kalau untuk PKP ini agak panjang prosedurnya. Pertama, dia harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP. Atau yang kedua tadi dikukuhkan secara jabatan ya oleh DJP. Nah, anggaplah dia mendaftarkan diri ya. Nah, dia mendaftarkan diri ke KPP tempat terdaftarnya. Jadi nggak bisa di KPP manapun, tapi harus di KPP tempat terdaftarnya. Caranya dengan mengisi formulir, ada di situ formulir pengukuhan PKP dan melampirkan syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya nggak kita sebutin hari ini ya, agak panjang nanti. Tapi kalau misalnya spill bisa nggak? Biasanya kayak akta pendirian, KTP KK pengurus, seluruhnya itu ya. Seluruhnya. Ini yang penting ini. Ya, dan si pengurus ini juga NPWP-nya harus valid. Artinya gini, artinya dia harus aktif dan dia tertib lapor SPT-nya dan tidak ada pajak gimana? Ya harus dibayar dulu. Nah, itu ini harus diperhatikan betul nih teman pajak nih ya. Gitu. Kalau mau buat CV atau PT-nya mau menjadi PKP, yang punyanya harus patuh dulu. Yang punyanya harus patuh. Karena memang PKP ini ibaratnya sudah level kedua lah ya. Level kedua. Ya karena kan kewajibannya nambah. Jadi harus patuh dulu baru ditambah kewajibannya. Jangan sampai awal aja udah nggak patuh. Dia juga punya bisa membuat faktur pajak ya. Yang faktur pajak itu adalah nilainya sama dengan uang. Juga, sama dengan uang. Karena bisa dikreditkan oleh lawan transaksi. Makanya harus jelas tuh yang pengurusnya harus memang sudah patuh, sudah tidak ada tunggakan dan seterusnya ya. Nah, betul. Kalau sudah tadi kan udah ngajukan ya, soal dukungan dari PKP terus gimana nih? Nah, kan kalau NPWP begitu daftar sudah. Nah, kalau PKP ketika dia dikukuhkan, dia nggak akan bisa melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya itu sebelum dia mengaktifkan akun PKP-nya. Jadi ada namanya akun PKP. Oh, nggak cukup DJP online ya? Oke, jadi kan ada akun DJP online. Nah, untuk PKP ini ada namanya akun PKP dan ini harus diaktifasi. Nah, untuk aktivasi ini apakah otomatis? Tidak. Jadi si PKP ini harus mengajukan permohonan untuk aktivasi PKP ke tempat terdaftarnya juga. Nggak bisa di KPP lain gitu ya? Nggak bisa. Ini harus di KPP tempat terdaftarnya, dan untuk aktivasi ini membutuhkan kegiatan verifikasi lapangan. Jadi ini akan dicek ya? Dicek, yang akan dikunjungi ke lapangan oleh petugas dari KPP untuk memverifikasi apakah dokumen yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi di lapangan gitu, kondisi sebenarnya. Nah, hasil dari verifikasi lapangan ini nanti ada dua.
apakah dia dibatalkan PKP-nya. Oh, berarti awalnya udah di udah, PKP dulu ya? Iya, dikukuhkan dulu, terus verifikasi lapangan kan, karena untuk aktivasi akun. Kalau ternyata datanya itu tidak sesuai, dia bisa dibatalkan PKP-nya, dicabut lagi. Misalnya dia ngakunya di jalan A gitu ya? Tadinya di jalan panjang, ternyata di jalan pendek. Oh ya. Kayak gitu. Nggak ketemu di sana, itu Iya. dia sesuai nih teman-teman ya, Iya. karena memang dia bisa menerbitkan faktur pajak gitu ya, Betul. dokumen negara yang Iya. senilai dengan uang. Iya, atau bilangnya usahanya tadinya penjualan, enggak, ternyata usahanya dia belanja doang. Ada ya? Ada. Gitu ya? Oh, itu aku biasanya kerja di e-commerce-nya sebagai bagian pembelian. Jadi harus sesuai Sesuai. tempatnya di mana, usahanya seperti nanti apa, juga harus orangnya juga. Dan sampai katanya si A nih, ternyata kemudian ini kok katanya modelnya sekian nih, kayaknya nggak sesuai dengan profilnya ya. Nah, itu bisa juga jadi nanti langsung dicabut lagi PKP-nya. Atau kalau misalnya dia sesuai, semuanya sesuai, maka dilanjutkan dengan aktivasi akun PKP. Nah, untuk aktivasi ini pengurusnya harus datang ke KPP. Jadi harus datang sendiri. Iya, jadi harus dia pastikan memang orangnya ini ya. Betul. Jadi satu kalau aja atau semua? Satu aja bisa. Ya? Jadi kalau badan kan misalnya direkturnya gitu, biasanya yang diminta datang itu direkturnya untuk otentifikasi bahwa memang penanggung jawabnya adalah beliau. Nanti ada foto juga. Fotonya bawa foto atau di foto? Di foto. Nanti kita udah kayak studio lah ya di foto itu. Jadi siap. Gitu. Ya, jangan lupa kalau kantor pajak mau ngajuin ini ya, permintaan aktivasi akun, harus datang ke KPP ya, siap. Biar nanti fotonya nggak sama fotonya. Nggak pakai filter. Filter ya. Iya. Ya, nah di situ nanti biasanya kalau misalnya dia sekaligus menyampaikan permintaan sertifikat elektronik, itu biasanya langsung di hari itu sekalian dia membuat sertifikat elektronik. Oh, berarti ada permohonan lagi. Akun, ada sertifikat elektronik ya, settle ya. Jadi yang ketiga itu adalah permohonan sertifikat elektronik. Sebenarnya beda. Jadi sebenarnya sertifikat elektronik ini non PKP pun bisa, karena untuk misalnya SPT unifikasi kayak SPT 21 Ibu Pot gitu, dia kan harus punya sertel juga. Nah, kalau PKP misalnya dia ini sebelumnya belum punya sertel, dia harus mengajukan pengajuan sertel lagi. Oh, kalau berarti sertel jadi bisa juga di beda hari. Bisa. Sendiri, iya, bahkan bisa duluan kan sertelnya. Oh iya, karena dia kan bisa juga PPh-nya udah lapor. Iya. Ya. Berarti dia harus 2 kali datang dong si pengurusnya, atau bisa diwakilkan? Nggak bisa diwakilkan. Harus datang ya. Harus datang. Kalau sertel itu harus pengurusnya. PKP, aktivasi PKP juga. Karena sertifikat elektronik itu ibaratnya tanda tangan. Iya. Sebagai pengganti tanda. Jadi kalau misalnya jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang menyalahgunakan. Betul, ya. Bukan merugikan orang pajak sendiri. Jadi kalau misalnya dia masih dari nol banget langsung pengen PKP, jadi 3 ya permohonannya. Pertama pengukuhan PKP, kemudian yang kedua aktivasi akun PKP, kemudian yang ketiga permohonan sertifikat elektronik. Kayak gitu. Nah, untuk ini agak lama ya. Jadi kadang-kadang wajib pajak itu kurang sabar, Mas. Jadi maunya PKP sekarang, dia langsung besok bikin faktur. Nah, ini harus diperhatikan ya. Mau bikin fakturnya tuh kira-kira bulan kapan, itu jangan mendadak gitu pengajuannya, karena untuk aktivasi akun PKP ini butuh waktu. Iya, jadi dia itu jatuh temponya 10 hari kerja sejak dia dikukuhkan kalau permohonannya barengan ngajuinnya. Antara pengukuhan dan aktivasi. Tapi kalau dia nggak barengan, itu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap gitu. Ini penting nih. Ya, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi PKP, aku mau bikin faktur bulan depan ya, bulan sekarang udah harus, bulan sekarang juga jangan akhir bulan ya. Nah, ini tuh kita tadi menarik nih yang ada perubahan nih, karena kan ini hal yang baru ya. Iya. Kalau dulu saat katakanlah Juni ini sudah di atas 4,8, kemudian maksimal bulan depan dia harus sudah mendaftarkan untuk dikukuhkan. Nah, ini kan sekarang ada jeda waktu ya, waktu sampai dengan akhir tahun. Nah, katakanlah ini bulan Juni, Mei kemarin sudah di atas 4,8 nih. Nah, ini berarti kita memang harus di akhir tahun ataukah bagaimana bisa sebelumnya gitu? Iya, jadi gini. Kalau dulu itu
pilihannya adalah dikukuhkan. Ketika dikukuhkan dia langsung wajib semuanya, jebret gitu ya. Nah kalau sekarang itu dibedakan karena apa? Karena sekarang ada jangka waktu tadi yang seperti Mas Tarmo sebutkan ya. Jadi kalau dulu begitu di atas 4,8 dia udah langsung wajib PKP bulan depannya. Kalau sekarang dikasih waktu sampai akhir tahun. Nah jadi di rentang waktu itu buat persiapan lah ya buat PKP ini, kapan dia mau melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai PKP. Nah itu dimulainya kapan dia bisa memilih Mas. Tapi ya paling lambat ya tutup itu sampai akhir tahun itu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang Mei ya, misalnya Mei omsetnya udah di atas 4,8 miliar, terus Juni ya udahlah aku dikukuhkan, tapi aku mau melaksanakan kewajiban PKP ku November aja deh gitu. Itu bisa, tapi ya maksimal sampai akhir tahun itu, nggak boleh tahun depan ya April gitu, tahunan itu nggak boleh kayak gitu. Berarti minta permohonan masanya mulai kapan melaksanakan kewajiban PKP-nya juga sekaligus ya? Jadi di permohonan itu nanti akan ada kayak semacam TMT, tapi bukan TMT ya, tapi MT ya, MMT. Jadi bukan tanggal tapi masa, mulai masa kapan dia akan melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Berarti nggak bisa misalnya, berarti kalau misalnya tanpa ada permohonan tanggal itu berarti dianggap langsung saat ya? Itu, iya, dianggap jadi, langsung. Nggak boleh galau dong nih, rekan pajak ya. Jangan sampai kita ngajuin sekarang misalnya ya, kemudian udah diproses, besoknya kayaknya mending mulai November, nggak bisa begitu ya? Karena udah dikukuhkan, dikukuhkan dan udah diinput juga mulai kapannya. Ya, jadi harus dipertimbangkan betul ya, mulai kapan, kemudian juga pertama kan tadi sudah di atas batas omset belum, kalau sudah, nah ini mau mulai kapan nih, atau mulai mungkin pas awal ulang tahun dia, Oktober ya. Atau mungkin nanti kayaknya bakalan butuh buat mengkreditkan itu silakan kayak gitu. Yang penting kewajibannya ya. Ini ada di PMK 164 ya. PMK 164 2023. Jadi kawan pajak kalau mau baca-baca lebih detailnya ada di PMK 164 tahun 2023. Ini nyempil di antara aturan UMKM kayak gitu. Nah kira-kira itu yang kita bahas hari ini tentang PKP. Udah jelas atau belum? Kalau belum datang ke KPP. Datang ke KPP boleh sekalian minta formulir malah. Jadi kadang-kadang ada kawan pajak yang datang ke KPP itu nanya gimana sih cara jadi PKP, gimana sih cara buat faktur. Itu biasanya kalau detail kita bisa sekalian kasih formulirnya dan checklist Mas. Kita kasih checklist persyaratannya apa aja gitu. Sekaligus kita kasih tahu tutorial gimana sih install aplikasinya, cara bikin faktur ya di YouTube kita ini juga ada sih. Saat ini memang masih beda aplikasinya ya, antara yang untuk lapor PPH sama kemudian bikin PPN faktur tuh masih berbeda. Memang harus belajar semua. Tapi jadi kita nanti akan sekalian nih. DJP itu sedang membuat sistem baru. Cortex, maksudnya sistem inti baru yang kita sebutnya CITAS ya. CITAS itu Cortex Administration System. Nah, untuk wajib pajak ikutan nggak? Ikutan. Jadi kita semua baik kawan pajak maupun Fiskus nanti kita sistemnya baru pindah ke CITAS. Nah, di situ itu akan jadi satu semuanya. Termasuk ini tadi termasuk faktur. Kalau misalnya kawan pajak pernah dengar iya kalau bikin faktur pakai aplikasi faktur. Nah nantinya enggak, semuanya nantinya ada di CITAS ya. Terus kayak sekarang kalau lapor PPN lewat web e-faktur bukan lewat DJP online, nantinya enggak juga, nantinya akan jadi satu. Jadi semua akan jadi satu dan insya Allah lebih lebih komprehensif dan lebih tidak memudahkan. repot-repot lagi harus install kemudian mungkin ada apa itu namanya kalau updatean gitu update versi sekian nanti versi nanti insya Allah dengan satu sistem itu ya karena basisnya web bukan lagi aplikasi yang betul. Kita doakan aja semoga proses pengembangannya lancar sehingga bisa kita gunakan tahun ini gitu. Jadi mulai bulan apa ya semoga segera jadi kawan pajak biar segera bisa menikmati fasilitas baru yang insya Allah lebih. Tapi pada prinsipnya tetap sama ya, seperti bagaimana di e-faktur mungkin ya. Iya, tetap aja bikin faktur, terus lapor PPN, setor tetap sama, namun beda sistem aja gitu. Oke, kira-kira hari ini. Iya, mungkin beberapa hal yang mungkin saya review sedikit bahwa PKP itu adalah pengusaha yang dia kaitannya dengan PPN ya. Jadi kalau pengusaha kena pajak itu kalau dibilang saya bukan PKP, berarti saya nggak bayar PPH, itu keliru ya. Tapi PKP itu berarti terkait dengan PPN. Kemudian kalau misalnya
batasan, ada yang wajib, ada yang boleh ya. Kalau yang wajib omsetnya tertentu ya sampai dengan di atas 4,8. Kalau di atas 4,8 wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Betul. Kalau yang masih di bawah 4,8 itu bisa mengajukan. Namun kemudian kewajibannya sama. Saat dia sudah menjadi PKP, maka kewajibannya sama. Kemudian juga apabila dia ternyata tidak, yang wajib tadi tidak mengajukan mendaftarkan diri, dapat masa jabatan. Kemudian ada beda dengan tahun lalu yang tahun sebelumnya ya, bahwa batas kalau dulu kan bulan berikutnya setelah omsetnya di atas 4,8 atau di atas batasan dia wajib mendaftarkan diri. Sekarang paling lambat akhir bulan berikutnya, ini yang penting ini. Akhir tahun berikutnya ya, baik. Antara otak dengan ini suka nggak keren ya. Sama akhir tahun dikasih waktunya. Itu saja mungkin ya. Yang penting kita sampaikan kayaknya sudah kita sampaikan. Betul. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan silahkan, kita ada nomor kontak. Udah pada tahu sih harusnya ya. Kalau sering nonton YouTube kita udah sering. Iya, udah sering, dan kalau yang terdaftar di kita biasanya udah sering chatting sih ya, karena setiap hari aja rame ya. Oke, baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Aura kasih di semak-semak ya. Iya. Kebalik Mas. Kebalik ya. Aura kasih di semak-semak. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di podcast berikutnya.